Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum daring mata kuliah Ilmu Pasca Panen tahun 2021. Nah, sekarang saya sedang berada di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak untuk melakukan praktikum. Nah, sebelum melakukan praktikum di mata kuliah Ilmu Pasca Panen tahun 2021 ini memiliki jargon ya teman-teman. Jadi jargonnya seperti ini. Susu daging telur terpenting. Untuk selanjutnya langsung saja ke materi praktikum ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara praktikum komposisi dan pasca panen daging. Yang akan dijelaskan pada acara komposisi dan pasca panen daging ada 5 hal. Yang pertama adalah derajat keasaman, yang kedua ada water holding capacity atau WHC, yang ketiga ada tingkat keempukan, yang keempat ada cooking loss, dan yang terakhir ada AKG atau angka kecukupan gizi. Tetapi pada praktikum dan cuplikan nanti hanya akan ditayangkan 4 cuplikan saja yang akan menjelaskan kecuali AKG, yaitu angka kecukupan gizi, karena AKG sendiri akan dijelaskan oleh asisten praktikum kelompok teman-teman masing-masing. Saya ucapkan selamat menyaksikan dari 4 cuplikan tersebut nanti. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga teman-teman mampu memahami lebih dalam dan sehingga nanti ilmu-ilmu tentang pasca panen bisa teman-teman serap dengan maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf, seperti itu yang bisa kita sampaikan. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan mengukur parameter susut masak atau cooking loss. Metode yang digunakan adalah siro. Nah, untuk pengertian susut masak sendiri yaitu jumlah air yang hilang atau larut akibat pemasakan. Nah, alat yang digunakan yaitu ada timbangan digital, kemudian ada tali, ada plastik, ada termometer, dan ada tisu. Sedangkan untuk bahan yang digunakan itu ada sampel daging. Cara kerja yang pertama yaitu sampel ditimbang. Daging didapat seberat 2,9 gram. Nah, selanjutnya kita masukkan ke plastik. Kemudian kita tali dengan suasana anaerob agar tidak mengambang dalam air saat direbus. Seperti ini. Kemudian kita tali. Nah, seperti ini, kemudian bisa direbus. Oke teman-teman, sebelum kita memasukkan sampel, kita cek dulu suhu. Nah, suhunya sudah mencapai 80 derajat, kemudian kita masukkan sampelnya. Nah, selanjutnya kita tunggu selama 30 menit. Selanjutnya, setelah sampel direbus, kemudian diangkat. Pisahkan dengan kaldunya, kemudian dilap menggunakan tisu tanpa ditekan. Nah, kemudian nyalakan timbangan analitik. Kemudian timbang daging yang setelah direbus. Dan hasilnya adalah 1,7. Nah, kemudian masukkan ke dalam rumus. Oke, sekarang kita memasuki perhitungan dari cooking loss. Kita menggunakan pemisalan X dan Y. X untuk berat awal dan Y untuk berat akhir. Berat awal didapat 2,9 gram dan berat akhirnya 1,7 gram. Nah, dimasukkan ke dalam rumus. X kurangi Y per X kali 100%. 29 dikurangi 1,7 dibagi 2,9 dikali 100% didapat 41,38%. Nah, menurut SNI yang baiknya itu 15 sampai 40%. Namun didapat 41,38 yang berarti dagingnya memiliki kualitas yang cukup rendah. Ya teman-teman, lanjut ke parameter keempukan daging. Keempukan daging adalah kualitas daging diukur berdasarkan kemudahan dalam memutus serat daging.
Nah, bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama itu adalah sampel dari cooking loose yang berukuran 1 x 1 x 1 cm3. Nah, alat yang kita gunakan adalah penetrometer. Penetrometer adalah alat untuk mengukur keempukan daging. Dalam penetrometer ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah beban seberat 50 gram, kemudian ada test rod atau beban tambahan seberat 47,5 gram, kemudian ada skala yang digunakan untuk melihat hasil, dan juga ada universal cone seberat 102,5 gram. Dan ada tuas untuk menurunkan universal cone. Cara kerja keempukan daging yaitu yang pertama, kita nolkan dulu skala yang ada di penetrometer menggunakan test rod. Nah, ketika jarum sudah menunjukkan ke angka 0, maka penetrometer ini sudah netral. Kemudian kita ambil sampel dari cooking loose dan letakkan di bawah jarum. Kemudian kita atur agar jarum bersinggungan dengan daging. Nah, setelah daging telah bersinggungan dengan jarum, maka kita tekan tuas dan hitung selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 detik, kemudian kita tekan beban penambahnya dan diperoleh hasil 332. Nah, untuk hasil dari keempukan daging itu ada A, beban total yaitu 200 gram dari pembeban yang beratnya 50 gram, kemudian ada universal cone atau jarum itu 102,5 gram, dan test rod itu 47,5 gram, ditambah semuanya menjadi 200 gram menjadi A atau beban total. Kemudian ada B, skala di penetrometer itu sebesar 332 mm. Kemudian ada waktu yang kita gunakan tadi adalah 10 detik. Nah, untuk perhitungan dari keempukan daging yaitu B per A per T, yaitu hasil dari skala penetrometer dibagi beban total dibagi dengan waktu. 332 dibagi 200 dibagi 10 atau waktunya, dan diperoleh keempukan dagingnya yaitu 0,17 mm per gram per detik atau per second. Oke teman-teman, kita masuk ke parameter WHC pada daging. WHC atau Water Holding Capacity atau juga disebut dengan daya ikat air, pengertiannya adalah kemampuan protein pada daging dalam mengikat air. Untuk alat yang diperlukan pada praktikum kali ini adalah stopwatch atau juga bisa menggunakan HP, ada kertas milimeter block, plastik mika, kertas saring, spidol, timbangan digital. Untuk bahan yang diperlukan ada sampel daging sebanyak 0,3 gram. Cara kerja pertama, kita menyiapkan sampel daging sebanyak 0,3 gram. Sampel ini kita letakkan di atas kertas saring yang sudah dilapisi dengan plastik mika. Selanjutnya, kita letakkan di antara dua buah plat kaca. Setelah itu, kita letakkan beban sebesar 35 kg selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit ya teman-teman. Sekarang kita angkat bebannya. Nah, ini hasilnya setelah 5 menit. Setelah diangkat tadi, sekarang kita gambar luas area basahnya.
Setelah selesai, kita keluarkan kertas saringnya dan letakkan mikanya pada milimeter blok. Selanjutnya kita hitung luas area basah menggunakan milimeter blok. Luas yang digambar adalah luas yang area luar dan area di pinggir daging. Dan setelah dihitung, luas area basah yang didapat adalah 9,25 cm persegi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Tadi kan sudah didapatkan luas area basahnya adalah 9,25 cm persegi. Dan di sini sudah diketahui kadar air totalnya adalah 75%. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke rumus miligram H2O. Nah, rumusnya itu adalah area basah satuannya cm persegi dibagi 0,0948 dan dikurangi 8. Nah, luas area basahnya kan adalah 9,25 cm persegi dibagi 0,0948 dikurangi 8. Nah, hasilnya didapatkan 89,57 mg. Nah, setelah didapatkan miligram H2O, kita masukkan ke rumus WHC. Nah, rumusnya adalah kadar air total yang satuannya persen dikurangi miligram H2O per 300 mg dikali 100%. Nah, kadar air totalnya tadi sudah diketahui 75%. Nah, dimasukkan tadi Mg H2O itu 89,57 per 300 mg dikali 100% dan didapatkan hasilnya WHC-nya adalah 45,14%. Oke, bersama dengan saya kita masuk ke parameter pH pada daging. pH sendiri merupakan derajat keasaman yang dimiliki atau yang terkandung di dalam suatu zat tertentu. Selanjutnya kita akan melakukan pengenalan alat terlebih dahulu. Alatnya sendiri pertama ada cawan porselin, yang kedua ada pH meter, dan kemudian bahannya sendiri kita menggunakan aquades, larutan buffer, dan juga ada bahan utama yaitu daging. Nah, untuk langkah kerjanya yaitu pertama kita siapkan juga sampel dan alatnya, kemudian dagingnya kita letakkan di cawan porselin. Setelah diletakkan di atas cawan porselin, dagingnya kita tusuk sehingga membentuk lubang. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi lubangnya bisa kita gunakan untuk mengukur pH dengan pH meter. Oke, selanjutnya kita lakukan kalibrasi pH meter terlebih dahulu. Caranya yaitu pertama kita tekan tombol on off. Oke, sudah menyala. Kemudian pH meter kita celupkan ke dalam larutan buffer. Setelah dicelupkan pada larutan buffer, kita tekan tombol kal untuk kalibrasi. Tekan sampai muncul kalimat kal, kemudian dilepas. Kal akan berakhir jika sudah muncul kalimat N, dan itu hasilnya sudah netral yaitu 7. Selanjutnya kita tusuk pH meter pada daging. Sampai tidak terjadi perubahan pada pH meter. Hasilnya kita dapat yaitu 5,87. Setelah hasil didapatkan, maka pH meter yang sudah kita gunakan kita bilas menggunakan aquades.
dengan disemprot. Setelah pH meter digunakan dan telah disemprot dengan Aquades, selanjutnya kita tutup kembali dengan larutan buffer. Oke teman-teman, sekian praktikum pada kali ini, dan apabila ada hal yang perlu ditanyakan, bisa teman-teman langsung tanyakan ke asisten masing-masing ya. Dan stay safe, stay healthy, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.